Salaman. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mentadabburi Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan mengetahui serta mengamalkan apa yang ada di dalam pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita bicara Al-Quran secara bahasa dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya membaca, bacaan. Bagaimana Al-Quran itu bisa bermanfaat kalau dibaca, ya. Maka dari itu muqaddimah pada pertemuan kita kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya. Surah At-Taubah ayat yang ke-36, ya. Surah At-Taubah itu setelah surat Al-Anfal. Ya. Bisa dibuka. Dia juz ke-10, surat yang ke-9. Ya. Surat yang ke-9. Ayat 36. Ini putus nih. Mbah Aung putus ini. Mungkin bisa dikoordinasikan. Sebentar, Mayang sedikit lagi sampai rumah nih, 500 meter lagi. Indra bisa bantu, Indra, Mbak Aung, Mbak Indra. Hilang lagi boleh Aung. Waduh, mental. Gimana? Nariknya gimana nih? Kita tunggu dulu, dia bisa masuk nggak? Kalau nggak bisa masuk nanti Tante panggil, Tante keluar. Oke. Tante dikit lagi kok, dikit Oke. lagi nih, 200 meter lagi sampai. Faisal mending diterusin aja nggak apa-apa. Oh iya, baik. Ya. Dan nanti kan bisa dilihat ya nanti di rekamannya, ya, insya Allah. Ya. Baik. Di halaman 192 mushafnya pada juz yang ke-10, surat yang ke-9 pada ayat 36. Ya, pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ya. Sampai ayat berikutnya sampai terakhir waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan Allah, agama yang lurus. Ya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, 4 bulan itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, ya, dan Rajab. Ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Mbah Budi dan juga Mbak Aung. Masuk kembali, mungkin bisa dinyalakan kameranya
Mbah Au? Masih menghubungkan. Kita tunggu ya. Nih. Hilang lagi. Hilang lagi. Ada apa ya kira-kira ya? Allah. Sinyalnya kayak. Sinyal ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Mari menunggu menginformasikan dan mengkoordinasikan Mbak Aung ya. Kita lanjutkan. Allah berfirman tadi, arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kita masuk di bulan Muharram. Mereka menyebutnya, orang-orang Jawa menyebutnya bulan Suro, begitu ya. Ya, bulan Suro. Ya, bulan Suro ini dikeramatkan oleh sebagian masyarakat kita. Padahal bulan Muharram itu adalah syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan. Ya. Maka bulan Suro ini bukan bulan sial yang dianggap oleh sebagian masyarakat kita. Kalau nanti menikah jangan di bulan Suro. Kalau nanti begini dan begitu ya, akan mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Maka dari itulah Islam tidak mengajarkan kita untuk mencela hari, mencela merasa sial pada waktu tertentu ya, atau dengan memahami ada satu benda yang dianggap sial ya. Di malam Suro biasanya barang-barang keramat itu dimandikan ya, pembersihan katanya begitu ya. Dibersihkan dari berbagai macam keburukan katanya begitu ya. Maka ini tidak ada di dalam Islam kesialan, hari sial ya. Begitu pula ketika kita merasa ada angka-angka sial, itu juga nggak boleh itu ternyata ya. Kalau di gedung kan lift biasanya ada angka yang dihilangkan ya. Angka berapa itu? Angka 3 ya. Ya. Nah, ada angka-angka tertentu ya. Nah, itu ternyata juga bagian dari kesyirikan yang harusnya kita hindari ya. Lalu apa sih yang dilakukan di bulan Muharram itu? Ya, perbanyak ibadah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah menzolimi diri kalian sendiri. Kalau kalian melakukan ya baik, silakan. Yang mau berbuka puasa. Nah, ini juga kebetulan di hari ini adalah hari Tasu'ah ya. Tanggal 9 Muharram. Ya. Ada hari Asyura ya. Nah, di mana hari Asyura itulah yang diperintahkan oleh Nabi untuk berpuasa. Karena ganjarannya akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah akan diampuni dosanya 2 tahun, setahun yang akan datang, setahun yang lalu. Kalau puasa Asyura, kata Nabi SAW, akan dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Ya, kenapa demikian? Sebegitu pentingnya karena bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu namanya bukan Muharram, namanya adalah Safar awal. Safar awal, Safar akhir di zaman jahiliyah. Lalu muncul Muharram ketika Islam datang. Ya, dan di bulan tersebut besok ya kita akan melaksanakan puasa Asyura ya. Dimohon perhatiannya kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa di 10 Muharram atau puasa Asyura ya, dan bergembira di bulan Asyura ya, di puasa Asyura, di hari Asyura kita diperintahkan untuk bergembira dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersedih yang diyakini oleh kaum Syiah ya. Tanggal 10 Muharram itu adalah hari kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ya, kepalanya dipenggal di Karbala, lalu mereka melaksanakan peringatan hari kematian Husain di tanggal 10 nih, besok. Ya, besok di Iran akan ada peringatan hari kematian
Husain bin Ali. Maka kita himbau kepada Sunni, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk tidak mengikuti, melaksanakan ya ritual yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meratap, memukul-mukul. Terus yang badannya ditusuk-tusuk itu ya? Ya, badannya ditusuk-tusuk. Anak kecil pun ditusuk kepalanya. Hanya yang penting sampai berdarah aja, sampai keluar darah. Itu dalam rangka meratapi kematian Husain. Kalau yang perempuan itu pukul-pukul wajah. Ya, pakai jilbab hitam semua, pukul-pukul wajah. Nah, itu nggak boleh, ternyata kan dalam agama nggak boleh. Ya, laisa minna man latamal hudud. Bukan termasuk golonganku orang yang menampar-nampar pipinya. Ya, dia depresi, mungkin dia memperingati hari sedih, hari kematian, dia nampar-nampar, merobek-robek baju, wasyaqqal juyub. Ya, robek-robek baju, wada'a bid'awal jahiliyah, teriak. Ya, seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu, teriak kencang-kencang. Seperti orang non-muslim melihat jenazah saudaranya yang di krematorium, ya, di kremasi. Ya, dia kan teriak-teriak, ya, menjerit dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh Syiah Ar-Rafidhah yang sudah dikatakan keluar dari Islam. Nah, ini penting nih. Ayat surat At-Taubah ayat 36 mukaddimah kita pada hari ini. Ya. Kalau di dalam mushaf ayat halaman 192, juz ke-10 surat yang ke-9 ayat 36. Ya, ternyata maknanya mendalam, ya. Dan fenomena ini setiap tahun kita laksanakan. Terutama puasa Asyura di esok hari. Hari ini adalah puasa Tasu'ah. Kenapa disebut dengan puasa Tasu'ah di sini? Karena untuk tidak meniru orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasa di bulan Asyura, 10 Muharram. Ya, maka kita tidak boleh meniru mereka. Meskipun Nabi memerintahkan kita untuk puasa Asyura di 10 Muharram dalam rangka memuliakan dan menghormati kemenangan Nabi Musa alaihi salam atas Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi itu peristiwa di mana terbelahnya lautan itu di tanggal 10 Muharram. Ya, makanya orang-orang Yahudi berpuasa tuh di 10 Muharram. Orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Ya, atas kemenangan, memperingati kemenangannya Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi SAW melaksanakan dan memerintahkan untuk kita puasa Asyura juga. Cuman harus ditambah dengan puasa sebelum Asyura atau setelahnya. Tanggal 9 boleh, atau 9 nggak puasa, 10 dan 11. Ya, terima kasih, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Mbah Iwan bergabung di pertemuan Zoom ini, ya. Mukaddimah kita Mbak Iwan di surat At-Taubah, ya, ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Ya, ini mukaddimah singkat, ya. Juz yang ke-10, surat yang ke-9, halaman 192. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bulan Muharram ini adalah Arba'atun Hurum, ya. Bagian dari 4 bulan haram. Haram itu dari kata harrama yuharrimu, di mana ada larangan di bulan tersebut dan kemuliaan di bulan tersebut, ya. Sesuatu yang dilarang akan menimbulkan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya kita dilarang untuk minum minuman keras. Kenapa? Karena di surga sudah disediakan minuman keras, ya. Seperti itu, ya. Dilarang itu bukan berarti tidak cinta, tapi bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya. Makanya disebut dengan bulan haram. Ada Masjidil Haram, ya, disebut Masjidil Haram. Ya, ada daerah, ya, ada batasnya. Mekah itu kan ada tanah haram sama tanah halal. Ya. Tanah haram itu ada batasnya, tanah halal. Nah, orang-orang munafik mereka lebih suka di kota Mekah di tanah halal karena tahu tanah haram itu dosanya akan dilipat gandakan kalau melakukan satu dosa. Berbeda dengan pahala
Sama dengan pahala kalau kita melakukan banyak pahala, ya satu pahala akan dilipat gandakan di tanah haram. Madinah pun demikian. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam buku metode Asy-Syafi'i. Ya, buku metode Syafi'inya bisa dilihat di halaman 18 ya. Yang memiliki buku ya bisa dibuka di halaman 18 ya. Insya Allah semua udah punya. Oh iya. Ayah yang belum ya? Ayah belum punya ayah ya. Ayah belum ada ya? Belum. Kita pesenin Nanti dikirimin deh. Baik. Maaf buka pulsa sebentar ya Faisal. Ya. Baik. Sudah dibuka buku metode Syafi'i. Mungkin ada yang ditanyakan nih sebelum kita mulai, menunggu Mbah Iwan juga dan juga Mbah Budi. Om Hendra mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah. Baik. Dan untuk hafalan bacaan, perbaikan bacaan, kita masuk di ayat yang ke-30 ya. Satu ayat ya. Untuk malam hari kita akan fokus kepada makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf ya. Baik. Di halaman 18 ya. Halaman 18. Ini pembahasan yang menarik karena ini kaitannya dengan keluar masuknya huruf ya dari tenggorokan kita. Ya. Makharijul huruf ya, atau tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij adalah jamak dari kata mahraj yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Ya. Sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Nah, ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Mbah Aung. Masya Allah. Ya. Kita masuk di buku metode Syafi'i ini, Mbak Aung, pada halaman 18. Bisa terdengar suaranya? Suara saya? Ya, metode Syafi'i halaman 18, Mbak Aung. Kok Mbak Aung hilang lagi? Ada itu. Suaranya. Duh, di tempat saya nggak ada gambarnya. Oh, ini kayaknya sinyal ya. Agus nggak ada juga ya? Nah, itu keluar. Agustin mana Agustin? Agus lagi izin, kita baru sampai rumah Mas, lagi buka puasa sebentar. Oke. Nyimak aja. Ya, baik. Halaman 18. Ya, baik. Nah, jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya huruf, nah ini caranya nih. Bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Contohnya abba ya. Abba ya. Aa ya. Atta, assa, ya ini di sini kan contoh ya, atau menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Ab, contoh, bacalah abba atau ab, ya. Kita mulai misalkan a huruf hamzah ya, a menjadi atau a. Beda dengan a itu kan udah ada ainnya tuh. Beda dengan a itu jelas dia di bawah tenggorokan ya. Baik.
Contoh lain, anna atau an. Nah, yang paling susah itu adalah huruf bo. Abbo. Abbo. Ya. Mungkin bisa sama-sama praktek ya. Abbo. Ya. Ab. Ab. Ya. Nah, kalau sukun yang susah tuh. Bo yang disukunkan menjadi apa? Ab. Ab. Nah, dia tidak boleh qalqalah. Ab. Nah, beda ya. Nah, contoh lain kita baca ya. Apa. Apa. Ya, apa. Ya, ini contoh ya, ini contoh. Di buku nggak ada, yang ada itu abba dengan ab. Huruf ba ya. Anna dengan an ya. Nah, semua huruf hijaiyah bisa. Semua huruf hijaiyah bisa. Ya. Asa, as, asya, ash ya. Sampai akhir. Nah, ini paling mudah ya. Mengetahui keluar hurufnya dari dua cara tadi ya. Ya, ditasydidkan atau disukunkan. Anna atau an. Ya. Nah, yang lebih sulit lagi ada ya dalam ilmu tajwid, kalau kita mau mahrajnya bagus ya, huruf hijaiyahnya itu disukunkan tanpa tambahan hamzah. Misalkan ba ya. Eb, et, ash, ya. Apa, ash, os ya. Nah, itu dalam ilmu tajwid ya. Untuk mengetahui makharijul huruf. Nah, macam-macam makharijul huruf ya, bisa dilihat di bawahnya. Makharij huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jauf. Kita nggak usah bahas yang banyak-banyak ya, satu saja. Al-jauf ya. Al-jauf itu apa artinya, Mbak Iwan? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, Masya Allah. Syukran, terima kasih. Al-jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3. Atau kita sebutnya A, ya alif, ya, dan waw. Ayu disingkat atau aywa ya, atau ayu ya, ayu disingkatnya. Alif, waw, dan ya. Ya. Nah, contohnya langsung ya, langsung contoh saja. Ketiga bentuk mat tersebut disebutkan secara bersamaan di dalam firman Allah surat Hud ayat 49. Ya, halaman 19 ya, metode Syafi'i. Surat Hud ayat 49. Ya. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Nuhiha, nuhiha ya. Yang pertama itu berasa kan ya tenggorokan itu bergetar. Lalu hi, habis itu ha, ya. Nah, itu adanya di mana? Di sini nih, keluarnya nih, di rongga mulut dan juga rongga tenggorokan. Ya. Hi, ya. Hi. Ya, hi. Habis itu ha, gitu ya. Ya. Nuhiha, ya. Ya, Masya Allah. Sahih. Ya. Kita bisa bedakan, itu disebut dengan al-jauf. Rongga mulut ya, keluarnya di rongga mulut dan rongga ya. Rongga sini nih, rongga tenggorokan. Kalau di tenggorokannya langsung namanya al-halq. Nanti kita bahas. Kita satu teori saja dulu, nggak usah banyak-banyak. Yang penting praktek.
ya. Prakteknya insya Allah kita akan masuk ya di surat Al-Baqarah nih. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ya. Nanti kita bisa praktek al-jauf. Al-jauf ini huruf-huruf mat ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya, Mbah dan Om sekalian yang semoga Allah rahmati, di sini ada ya contohnya al-jauf. Yang pertama ja'ilu wa idh qala rabbuka lil sini nih ya, tenggorokan. Malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ini contoh-contoh untuk al-jauf nih ya. Kan kita habis teori langsung praktek. Nah, biar ilmunya bermanfaat. Ya. Semua yang ada huruf matnya namanya al-jauf. Bacanya itu harus bergetar nih, tenggorokannya nih berasa. Ya. Makanya kalau orang panas dalam atau lagi sakit tenggorokan, itu al-jaufnya jadi jelek. Ya, batuk-batuk nih, ya lagi tenggorokan lagi sakit, radang, itu susah baca huruf mat tuh. Wa idz wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi berat di sini. Karena tenggorokannya lagi bermasalah. Makanya disebut dengan al-jauf ya. Baik. Kita akan mulai pada satu ayat ini karena asbabun nuzulnya ini panjang ya. Ayat 30 ini asbabun nuzulnya ini luar biasa. Ya, saling berkaitan sebenarnya pada ayat yang ke-20 ke-31 ya. Mungkin kita ayat 30 terlebih dahulu. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Mbah dan Om bisa mendengarkan, menyimak, dan nanti kita bergantian ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ini pada ayat yang ke-30 ya. Berhentinya bebas ya. Yang penting ada tanda wakafnya. Contoh ya tadi khalifah berhenti. Lalu berikutnya wayasfikud dima berhenti. Boleh dilanjutkan wa nahnu nusabbihu karena ada wakaf jaiz. Boleh berhenti. Ya. Ada wakaf jaiz jadi langsung wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Berhenti lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ini pada ayat yang ke-30 ya. Kita pelan-pelan saja. Dipersilakan yang pertama dari Mbah Aung bisa mengikuti. Ini agak sinyalnya mungkin ya. Silakan Mbah Aung. Pada ayat yang ke-30 surat Al-Baqarah dipersilahkan. Kedengaran. Terdengar tidak? Ya. Oh, ini Mbak Aung ini mic-nya belum nyala ya? An, tolong nyalain lampu yang sebelahnya.
Mayang mungkin bisa dikoordinasikan ini suaranya atau mic-nya yang ada di kamera, samping kamera tuh. Belum dinyalakan ternyata. Iya, dia tadi waktu pas masuk, apa namanya, data sama wifi nggak dipencet. Oh, Nggak bisa, jadi kita pun di sini bagikan lainnya. Sebentar aku coba. Aku udah dijadikan ini ya. Nggak bisa nih, nggak ada nih untuk menyalakan dia. Data dan wifi-nya Mbak Wung di Nah, itu Iya, bisa. belum. Nah, itu udah. Udah. ininya Mbak Aung belum Oh, belum ada Mbak Ung. belum ada. Kita Belum sudah ada. ini juga minta semua untuk membunyikan mikrofon, tapi belum nyala ini Mbak Aung. data Oke. dan wifi itu dipencet Mbak. Aku keluar ya, aku keluar dulu ya. Aku harus ini Mbak. Ya, baik. Sembari menunggu, kita lewatkan dulu ya kepada Mbah Budi, Mbak Iwan ya, kepada Mbak Iwan ya, berurutan. Dipersilakan kepada Mbah Iwan pada ayat yang ke-30. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masya Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Ini Thayyib ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Mbak Iwan. Tapi di sini ada penekanan qalqalah nih Mbak Iwan. Pada qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, qalqalahnya ya. Mungkin bisa diulang. Iya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Mbah Iwan ya pada qalqalah ataj ya. Ataj'alu fiha ya, pada kata ataj'alu fiha ya. Nah, lalu berikutnya ya, nanti akan terjadi persinggungan antara huruf yang qalqalah dengan yang tidak qalqalah. Contohnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jangan dibacanya ta'lamun ya. Ta'lamun, tapi ta'lamun. Ya, jadi sebelum dipantulkan langsung di-cut. Ta dengan ta beda. Ta beda ya. Ta'lamun ya. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih Mbak Iwan. Berikutnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ya, Masya Allah. Ya, thayyib ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mbah Budi. Tempo pada
kata qala inni. Ya, berapa harokat nih? Mana? Inni. Ini 6. Ya. Bisa 5, bisa 6. Dia sampai 5 ya. 5. 5 ya? 5. Ya. 4 sampai 5. Dia disebut mat apa? Mat Jaiz jaiz munfasil. fasil. Mat jaiz munfasil karena berdiri sendiri. Qala inni. inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya, Masya Allah. La-nya berapa harokat? 2. 2. La 1. Qala inni. La-nya qala. La, Oh la. bukan. Oh malah yang tadi malah maksudnya. Ah, Oh ini yang kola bukan. ini. Ya, Lanya qala. Qala Betul. inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah. Baik. Ya, ahlan wa sahlan, Mbah Aung sudah terdengar suaranya. Alhamdulillah. Nah, Bisa mati lagi. dinyalakan lagi. Mati lagi. Hilang lagi. Mati lagi. Bisa dinyalakan. Sudah nyala nih. Tinggal kameranya, Mbah Aung. Sebelahnya boleh Abung. Sebelahnya di gambar mic itu ada kamera ya, dinyalakan. Betul. Ya, Ditutul. Bung, gitu tuh. Nah, benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Wis Ya. necu. Nggak ngerti. Ya. Tapi Masya Masya Allah ya, Mbak Aung ini luar biasa ya. Ya, hebatnya luar biasa. Kalau kita bicara masalah belajar, ketika beban kesusahannya, tingkat kesulitannya lebih besar nih, Mbak Aung pahalanya lebih banyak. Amin. Pahalanya lebih banyak ya. Betul, karena berbanding lurus ya. Nabi kan mengatakan inna idzamal bala ma'a idzamil jaza. Sesungguhnya besarnya ujian, beban, kesulitan, tingkat kesulitannya semakin sulit ketika belajar ya, ma'a idzamil jaza, maka balasannya juga semakin besar. Amin. Amin, Masya Allah. Semoga Amin. Allah berikan kepada kita balasan yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Aung dibaca pada ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah. Ayat 30. Ayat 30 ya. Tadi sudah Wa'idha. dilengkap ya, wa idh qala. Ya, ayat 30 saja. Dipersilakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Satu Masya ayat. Allah. Satu ayat saja dulu ya. Masya Allah ya. Nanti kalau di rumah Mbak Aung boleh baca sebanyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Aung ya. Ini luar biasa Thayyib. Rata-rata itu tipis-tipis ya. Terkait dengan mahraj. Kalau terkait dengan hukum tajwidnya sudah bagus semua di sini, Masya Allah ya, sudah expert ya di sini. Hanya saja memang yang tipis-tipis itu terkait dengan mahraj ya. Seperti tadi yang dibacakan oleh Mbah Aung ya, seakan-akan huruf mat itu bukan 2 harokat nih. Yang dibaca oleh Mbak Aung ini seperti 3 harokat ya, seperti wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah ya. 3 ketukan ya. Jadi huruf mat tabi'i kan harusnya 2 ketukan. Kenapa ada yang 3 ketukan ya? Apakah ini dipermasalahkan? Apakah ini dianggap salah? Tidak ya. Memang ada riwayat
Apalagi kalau seperti musabaqah tilawatil Quran ya. Memperbagus bacaan Al-Quran. Itu ada yang dilebihkan memang gitu ya. Tapi harus diingat kalau 3 harokat, yang lain semua harus sama. Seperti qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. 2 harokat jadi 3 semua. Ya. Boleh nggak? Boleh ya. Tapi kalau ada yang 3, ada yang 2, nah itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Ya. Secara garis besar itu tipis-tipis ya terkait dengan makharijul huruf ya. Karena kan kebetulan kita belajar tentang al-jauf nih Mbak Au. Jadi al-jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan yang keluar, huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Huruf apa itu? Huruf mat. Di halaman 19 ada alif, ada waw sukun dan ya sukun. Nah, ini semua ada di buku, ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Qala ya. Otomatis di sini kan tenggorokan, rongga tenggorokan berasa. Ini yang panjang-panjang itu berasa di sini. Ja'ilu fil ardi khalifah. Seperti itu. Maka harus ditingkatkan pada makhrajnya. Makhrajnya di sini adalah bagaimana kita bisa menempatkan huruf mat itu kepada tenggorokan kita. Kalau yang nggak benar kan begini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu ajailu. Itu nggak bisa, harus dikeluarkan. Beda dengan jailu fil ardi khalifah. Nah, beda ya dengan al-jauf tadi kan ya. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Kalau kita baca hader ya, baca cepat biasanya begitu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, itu nggak berasa di sini. Di tenggorokan dan rongga tenggorokan, ya rongga mulut dan rongga tenggorokan ini nggak berasa. Maka bukan tidak benar ya, benar tapi mahrojnya kurang tepat. Ya, mahrojnya nggak klop, nggak pas, gitu ya. Seperti itu. Baik, berikutnya terima kasih kepada Mbah Aung, ya. Berikutnya kepada Mbah Ding ya, dipersilakan. Mbak Budi? Mbah Budi udah tadi. Udah tadi. Tadi pas keluar tuh pas Mayang fokus ke Mbak Aung. Udah 3 kali. Masya Allah ya. Lagi gituin Mbak Aung. Yang 2 baca sendiri nih. Diulang-ulang. Dibetulin. Ya, silakan Mbah Ding. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya, Masya Allah, terima kasih kepada Mbah Ding. Ya, pada ayat 30 mohon diperhatikan Mbah Ding pada kata khalifah. Ya. Dia di-cut ya ketika dibacanya huruf fa-nya. Bukan khalifah, enggak fa, tapi fa. Khalifah ya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Bukan khalifah kayak ngambang ya, khalifah ngambang, enggak seperti itu.
Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya, Masya Allah. Ya. Lalu pada kata sebelumnya tadi ada kata wa'iz. Wa Beda ya. Wa'iz qala itu salah. Itu salah tuh. Itu qalqalah. Wa'iz qala. Yang betul wa'iz qala. Coba diulang. Wa id qala rabbuka lil malaikah. Ya, cukup. Wa'iz qala. Beda ya antara yang salah begini. Wa'iz qala. Yang betul wa'iz qala. Tipis dia. Nah, Ya. Nah, berikutnya beda dengan yang qalqalah nih. Qalu ataj'a. Itu kan qalqalah tuh. Ya. Taj'alu fiha. Nah, itu baru qalqalah, ya. Lalu berikutnya lagi adalah huruf tadi kan agak sempat berhenti pada wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, wa nuqaddisu lak, ya. Lak juga dia tidak qalqalah ya. Kaf kan bukan qalqalah. Ya. Coba diulang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sahih. Laknya udah betul. Tadi nahnunya lagi. Wa nahnu. Nggak ada tuh wa nahnu. Yang betul wa nahnu. Wa nahnu. Ya. Coba sekali lagi. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Kata wa nahnunya. Wa nahnu. Coba diulang dari wa nahnu. Wa nahnu. Jangan ada he-nya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, betul. Ya, wa nahnu. Ya. Lalu yang terakhir qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ain itu bukan qalqalah. Jadi bukan ta'lamun, tapi ta'lamun. Beda dengan ta'lamun gitu ya. Seperti itu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, lebih baik seperti itu, ta'lamun gitu ya. Dibandingkan ada e-nya di situ ya. Nah, itu agak sedikit melenceng ya gitu ya. Berbahaya kalau nanti dibiarkan, nanti akan terbiasa yang hurufnya tidak qalqalah jadi qalqalah. Terima kasih kepada Mbah Di. Dipersilakan kepada Mayang ya terlebih dahulu. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukan wayas tapi wayasfiku. Wayas dialirkan ya. Ulang ya. Ya. Sebentar. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Wa nahnu, bukan wa nahnu, dialirkan haknya ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pas nah itu ditahan dah.
Wanah. Ditahan ya, betul ya. Wa nahnu. Dari wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tayyib ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, nanti yang di garis bawahi tadi ya sama ya. Kayaknya ini barengan ini ya. Wa nahnu. Nama sinnya harus di itu ya. Wa yasfiqud dima. Itu dimanya berarti kan ada mad jaiz ya. Dima. Belakangnya karena ada hamzah, berarti kita harus pakai dihentak nggak? Dima. Pakai gitu? Iya. Iya, karena ada hamzah ya. Wayas fikud dima. Ya, sahih. Ya. Nah, ini mad jaiz ya, munfasil. Ya, di sini ada mad jaiz munfasil ya, ada banyak ya. Ini juga sama ya. Baik. Malaika sama malaika ya. Baik. Terima kasih. Berikutnya kepada Om Hendra ya. Silakan. Salim. Ayah. Boleh ayah dulu ya. Boleh ayah dulu, silakan. Salim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ditekan. Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tayyib. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi ya, tadi sempat berhenti. Ya. Fil ardi khalifah. Ya, berhentinya di khalifah, bukan di fil ard. Ya. Lalu pada kata wayasfikud dima ditekan ya. Jadi pas di akhir wayasfikud dima, maknya ya ma ya. Karena ada hamzah bagian dari mad jaiz munfasil. Mad wajib. Ya. Mad wajib apa mad jaiz? Mad wajib muttasil dima. Dima, kalau mad wajib muttasil dia bersambung. Ya. Dima gitu. Ya, dia bersambung. Dima dengan a itu sama disambung. Ya. Pertanyaannya tadi dikatakan bahwa ma di sini mad wajib muttasil ya, bukan mad jaiz ya. Mad jaiz itu yang tadi ya. Yang mana? Ini ya. Ini a'lamu. Ini. Nah, kalau ini 4 sampai 5 ya. Kalau dima berapa harokat? Mad wajib muttasil. 4 atau 5 juga. Betul, 4 atau 5 juga. Ya. Sama dengan malaikah. Ya. Malaika itu mad wajib muttasil. Ya. Sama dengan asma. Al-asma ya. Lalu pada kata haulai dalam ayat 31. Banyak matnya ya. Banyak.
Nah, kenapa bisa banyak matnya? Karena ini berkaitan dengan artinya juga nih. Ya, terkait dengan arti. Jadi mat itu bagian dari penekanan, taukid namanya dalam bahasa Arab. Ya, taukid itu dia menekankan bahwa ini adalah malaikat ya, malaikat. Nanti kita bahas ya artinya dan asbabnya, asbab an-nuzul. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya kepada Om Hendra. Terakhir, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kurang panjang. Kurang ya? Panjang. Napasnya habis. Diulang. Iya. Qalu Fiha wa yasfiku dima. dari qalu lah kan biar Mana tuh? jelas. Oh iya. bacaan. Ah, Ya itu nggak nyampe ini. Kenapa? Makanya di tengah aja tuh. Kakek ngerokok. Ya. Itu biang ngerokok. Jadi. Iya. Qalu. Boleh dari Fiha dah, nggak apa-apa. Nggak, dari depan Fiha. dulu. Oh, dari depan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa Dunya pendek. Oh, bentar. May yufsidu fiha. may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, Wa nahnu nusabbihu Nunya pendek. wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni Lanya pendek. Hanya pendek. Qala inni. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Masya Allah. Terima kasih pada Om Hendra. Mungkin kita harus belajar pernafasan ya. Iya. Habis Iya. makan soalnya. Ngeganjel ini loh. Alasannya tuang rokok juga. Ya, baik. Ya, terima kasih nih Om Hendra ya dari bacaannya ya sebenarnya sudah baik ya, hanya saja panjang pendek ya terkait dengan panjang pendek ya. Tadi agak mirip tuh ya panjangnya ini qala ini dengan a'lamu mala. Ma kan 2 harokat lah 2 harokat, ini kan harusnya 4 sampai 5 ya. Jadi harus lebih panjang, ininya harus lebih panjang daripada malanya. Ta'lamun ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya, tidak boleh lebih panjang ma dengan la ya daripada ini ya. Mungkin bisa diulang qala ini. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, baik. Ini ya harus lebih panjang 4 sampai 5 ketukan daripada ma 2 ketukan, la 2. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, nama ini, paling panjang nih Mas But ya Mama. Yuk, apa Mbak Bung? ya, Apa nah ya? pakai panjang ya, jelas ya, Masya Allah. Mas Budi nggak ngerokok tuh kan? Kenapa? Mas Budi nggak ngerokok tuh, Ndra. Contoh, Ndra. Itu udah kebiasaan kok. Orang pesantren kok. Minum jahe terus, minum jahe makanya. Karena kan nggak nyantri kayaknya. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Mbah dan Om sekalian, dan semoga Allah rahmati. Kita sudah menyelesaikan ya terkait dengan bacaan, perbaikan bacaan dan hukum-hukum tajwid di ayat yang ke-30. Jadi harus lebih fokus ya. Kalau kebanyakan ayat kan nanti kita bisa kurang fokus ya. Kalau satu ayat kita bisa lebih fokus lagi. Ya, kalau ayatnya pendek mungkin kita akan tambahkan beberapa ayat seperti itu.
Baik, ada Jadi yang ingin dari ditanyakan? ayat aja kita bisa banyak belajar ini ya. Iya, betul. Betul, Nah, ini kita kan ada wa'iz, Satu, ko, matobi, la, ya kan? satu betul. ayat, satu ayat. Kalau ayat pas 282 mantap itu. Oh iya. Satu halaman Halaman. ya, satu halaman. Betul, satu halaman. Satu halaman itu ayat paling panjang dalam Quran kan tuh. 282 tuh. Betul. Dan itu kenapa paling panjang? Karena berkaitan dengan dain, hutang. Ya, mengerikan ya. Dain itu masalah hutang ya. Makanya ayat itu panjang karena ada sebabnya juga. Semua sebenarnya ada sebab ya, sebab dan musababnya kenapa disebutkan ayatnya panjang di ayat itu. Ternyata memang membahas tentang masalah hutang piutang. Nah, ya, kita lanjut ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita artikan di sini ya, wa idz qala. Ya. Dan ingatlah ya. Alim Qala belum rabbuka. baca Alim. Sudah Belum tadi. Sudah. Sudah. Baung sudah. Setelah sebelum Om Hendra. Ya. Ya, sebelum Om Hendra tadi ya, sudah dibaca. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan mungkin Mbak Aung? Ya, tidak ada ya, insya Allah. Mau tanya tadi yang lupa tuh. Tadi kan disebutkan masalah puasa apa? 10 Muharram ya, diampuni dosa setahun yang lalu. Nah, kalau kita padahal kalau kita puasa Arafah setahun sebelum dan sesudahnya, berarti kan udah dihapus lagi jadinya ya. Udah bersih, bersihin lagi, nanti kedepannya lagi dapat bersihin terus. Iya, betul. Itu di laundry terus, makanya kan ampunan Allah itu luas. Kalau puasa Arafah yang tahun berjalan bisa 3 kali hapus loh. 3 kali hapus. Mantap tuh puasa itu sunat. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oh, ini Faisal. Yang ya. Mungkin ini yang kita kayak tadi umpamanya sin itu kan harus dialirkan, begitu pula ha kan harus itu kan apa hams ya? Dialirkan ya? Jahar ya? Ya, dijahar. Jahar ya? Iya. Mungkin itu yang kita harus penekanan kadang-kala kita suka terlupa, termasuk mayang. Kalau untuk itu terkait dengan sifat-sifat huruf di pelajaran yang ketiga nanti di buku Metode Syafi'i di halaman 24. Itu titik fokusnya nanti di situ. Cuman kita titik fokusnya di Al-Jauf dulu nih di halaman 19. Durung wayai. Ya, pelan-pelan insyaallah ya. Kita nanti ada titik fokusnya sesuai dengan buku Metode Syafi'i. Ya, kan contohnya banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Yang kebetulan kan Al-Jauf ini kan bagaimana kita bisa membaca sesuai dengan sesuai huruf kita yang ada di dalam rongga mulut ataupun rongga tenggorokan, yaitu huruf mat ya. Mat. Ko. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Nggak boleh dibacanya wa idz qala rabbuka lil malaa'ikati. Itu nggak dibuka nih. Ininya mahrajnya nggak keluar. Kalau keluar wa idz qala rabbuka lil malaa'ikati, itu dibuka tuh. Al-Jauf. Ya. Wa idz qala Itu. Baik. Seperti ini terpental lagi. Walaupun waktu kita baca dalam hati, tetap yang namanya makhraj terus tajwidnya harus sesuai juga ya walaupun dalam hati ya. Betul. Karena begini Mbak Budi, apa yang kita baca yang nampak dan yang tidak nampak itu dicatat masalahnya. Iya. Oleh malaikat Raqib Atid kan begitu. Oh ini bacaannya kurang bener nih. Kenapa nggak dibenerin gitu ya? Atau ketika sholat sendiri dengan sholat berjamaah kan gitu ya? Iya. Sholat sendiri berjamaah. Baik. Nah, kita lanjutkan ya terlebih dahulu. Allah berfirman wa idz qala rabbuka. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu. Lil malaikah.
kepada para malaikat. Malaikat itu bentuknya majemuk ya. Mbah dan Om sekalian, majemuk itu maksudnya lebih dari 2 bilangan. Ya, banyak. Malaikat itu sebenarnya banyak. Kalau satu malaikat namanya malakun. Ya, namanya malakun. Kayak ada istilah kan malaikat pencabut nyawa Israel gitu ya. Ternyata malaikat Israel itu hadisnya lemah. Nama Israel yang ada adalah malakul maut. Yang ada di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi namanya malakul maut. Malakun artinya satu malaikat. Kalau malaikah artinya banyak. Banyak malaikah. Ya. Allah berkata kepada banyak malaikat, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu di dalam bahasa Arab artinya adalah seseorang yang memimpin dan diperselisihkan. Nah ini ada agak berbeda ya. Khalifah kan kita tahunya apa? Pemimpin ya, begitu ya. Nah, secara bahasa khalifah itu dari kata khalafa, yahlufu. Ya, mungkin pernah mendengar khilaf. Khilaf. Wah. Jadi pemimpin tuh sifatnya khilaf. Pasti salah. Nggak mungkin benar. Ya, nggak mungkin benar terus maksudnya. Ya. Seorang pemimpin itu pasti dia punya salah. Mungkin kebijakannya ada yang melenceng, tapi ketika dibenerin mau gitu ya. Itu namanya khalifah. Ya. Disebut dengan khalifah, ya. Jadi ada Allah menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kalau di dalam tafsirannya Ibnu Katsir bahwa pemimpin sebelum manusia diciptakan adalah para jin. Jin itu hidup di bumi dan di planet-planet lain. Ya. Nah, itu jin, sebagian para ulama mufassirin, para ahli tafsir. Ya. Lalu Allah ciptakan, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu Adam. Adam dan anak-anaknya, Ibnu Adam. Anak-anaknya Adam, yaitu kita manusia. Ya. Lalu mereka berkata, qalu atas kemauan, bukan atas kemauan, atas hikmah yang Allah berikan kepada mereka, para malaikat. Ya. Malaikat kan nggak tahu apa-apa. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Artinya apa? Malaikat ini protes, tapi dengan masyiatillah, atas kehendak Allah. Memang malaikat itu disuruh protes pada Allah ya agar mendapatkan pelajaran. Ya, protesnya apa? Kok Allah menjadikan khalifah, manusia menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Dan kita tahu, malaikat tahu bahwa yang namanya manusia itu pasti akan membuat kerusakan. Berarti itu adalah tabiat ya. Manusia, tabiat manusia itu condong kepada melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Kok masih mau menciptakan makhluk seperti itu, kata malaikat lah, istilah katanya begitu. Ya. Padahal malaikat senantiasa bertasbih. Ya, dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Artinya malaikat itu tidak pernah melakukan kerusakan, tidak pernah melakukan penumpahan darah karena memang tidak memiliki syahwat. Ya. Hanya manusia disuruh jadi khalifah, tapi malaikat protes karena watak dan tabiat manusia itu condong kepada kerusakan dan penumpahan darah, ya, melakukan keburukan. Ya, itu sunnatullahnya begitu memang. Ya. Lalu Allah katakan qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Malaikat itu mengetahui satu sisi sudut pandang A, tapi menurut Allah sudut pandang A itu tidak tepat. Ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya?
ternyata di antara hikmahnya para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah menciptakan khalifah yang condong kepada melakukan kerusakan dan penumpahan darah agar mereka belajar bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Itulah manfaat dosa. Ya, kalau kita nggak punya dosa seperti malaikat, ya, dan kita tidak memiliki apa namanya, kita tidak memiliki hawa nafsu, ya, hawa nafsu, ya, belum tentu seperti malaikat, karena kita dengan malaikat berbeda, ya, kita dengan malaikat berbeda. Kita lihat ya dalam tafsirannya, ya. Yang pertama di dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashgar, ya, salah satu guru besar tafsir, usul tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan bahwa khalifah itu adalah penerus bagi para pendahulu. Ya. Siapa itu? Mereka adalah para jin yang sudah hancur kekhalifahan atau kerajaan mereka karena melakukan penumpahan darah, melakukan peperangan demi peperangan. Jadi jin itu memang ada, ya, sebelum diciptakannya manusia. Di mana di bumi ini? Ya, jadi jangan heran kalau kita sering ketemu jin gitu ya. Nah, sering ketemu jin, ya, dan jin itu sama seperti kita, mereka diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di Islam demikian, kalau di dalam Bible, ya, itu disebut dengan Lucifer. Mungkin pernah mendengar ya, Lucifer. Ya, dia seperti malaikat tapi yang jahatnya. Ya, ini agak aneh juga, malaikat bisa yang jahat ya, Lucifer. Ya, nah itu mereka hidup, ya, mereka hidup sebelum Adam, ya, menurut di Bible, ya. Nah, adapun dalam Islam disebut jin, ya, para jin, ya, dan para jin ini, ya, sudah diketahui oleh malaikat mereka menghancurkan dan menumpahkan darah. Kayak dalam hadis kan orang-orang yang bisa mengetahui masa depan, dukun-dukun itu bisa mengetahui sesuatu keajaiban, tapi 99-nya dusta, itu karena bantuan jin. Ya, bantuan jin diangkat, jin itu naik ke langit dunia, mengambil kabar langit, ya, ada yang dipanah, dan di antara panahan malaikat itu adalah bintang jatuh. Ya, bintang jatuh ya. Jadi kalau bintang jatuh kan biasanya kalau orang kafir berdoa, ya, berdoa. Ya, kalau ini tidak, ya. Kalau Islam itu tandanya malaikat memanah, ya, para jin yang mengambil kabar langit. Nah, sekarang kita diskusi mungkin sedikit ya, sebelum nanti kita akan akhiri. Diskusinya apa? Berkaitan dengan ayat ini, ya. Allah kan ciptakan manusia, ya, Adam, ya. Pertanyaannya, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah ke muka bumi, ya, lalu dia beranak pinak, ya. Nah, kita ini termasuk dari keturunan siapa? Ya Adam, kan Ibnu Adam. Ibnu Adam apa kata Charles Darwin apa itu? Kera. Oh. Adam. Dari Adam, tapi kok di buku sekolahan kera, gimana ini? Oh, maksudnya sejarahnya. Iya. Ya. Sejarah yang sudah diputar balik. Karena di sekolah-sekolahan begini, karena di sekolahan diajarkan begitu. Ya. Diajarkan begitu, ya. Kalau kita belajar biologi, ya, bahwa manusia itu dari kera berevolusi. Ya, itu gitu. teori evolusi Darwin. Nah, dari evolusi Darwin. Dan ternyata
Mbah dan Om sekalian, apakah itu benar atau salah? Salah. Salah lah. Salah. Ternyata kalau kita telusuri ya dalam surah Al-Baqarah ya, bisa dicari. Kalau Om Hendra bilang salah, ternyata itu benar juga. Ayatnya. Bentar. Masuk ada melahirin kera. Gimana? Nah, lihat dulu ya, bukan ada melahirkan kera. Nah, surah Al-Baqarah ayat 65. 65. Ya. Jadi teori Darwin berevolusi secara teoritis itu memang sebenarnya ada di dalam ayat Al-Baqarah ayat 65, di mana orang-orang Yahudi pernah disulap ya dalam peristiwa hari Sabat. Mungkin pernah mendengar ya, hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Jadi Allah memerintahkan hari Sabtu untuk beribadah. Jumatnya ya mereka nyari ikan mancing. Nah, di hari Sabtu disuruh ibadah. Tapi Allah uji di hari Sabtu itu banyak ikan. Ya. Diuji tuh, dikasih ujian yang ikannya muncul tuh cuma di hari Sabtu. Hari Jumat sepi. Ya, sepi ikan. Akhirnya apa? Akhirnya dia pinter nih orang Yahudi, akal-akalan. Gimana kalau kita bikin tambak ya, atau kita bikin perangkap? Ya, kan ibadah tetap di hari Sabtu. Ya, hari Minggunya atau hari Ahadnya diambil itu perangkap ikannya. Ya, ternyata Allah murka. Maka Allah turunkan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Allah berfirman, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antaramu pada hari Sabat, hari Sabtu. Ini peristiwa Bani Israel ya, orang Yahudi. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kera itu memang benar ya. Manusia ada yang jadi kera dari zaman Bani Israel. Ya, dari zaman Bani Israel. Yang namanya kutukan dari Allah ya, kera dalam dalam hadis itu babi, kera dan babi. Makanya gennya kan sama. Ada masuk berita ya di Amerika, seorang bapak-bapak cangkok jantung babi. Ya, mungkin pernah mendengar. Ya, dan berhasil, cuman 3 bulan meninggal. Ya, karena genetiknya sama. Ya, karena babi dan kera itu asal usulnya ya ada yang memang asli kera dan babi. Ada yang memang dia adalah manusia yang dirubah menjadi kera. Ya, makanya mungkin yang dicari Darwin ini, teori Darwin ini mungkin melihat jenazah tengkorak gitu ya, kerangka kera, lalu Homo sapien dan lain sebagainya. Ketika dilihat, oh ternyata ini adalah bagian dari kemiripan dengan gen manusia. Bukannya keturunan kita dari kera, bukan. Tapi ada manusia yang Allah jadikan kera. Kunu qiradatan khasiin. Itu masih panjang ya ayat 65. Ya. Ilmu bahwa tidak salah yang dikatakan Charles Darwin, cuman agak melenceng ya di situ, bahwa yang benar adalah manusia itu ada yang dijadikan ke kera, dan itulah yang diambil dari teori Darwin ya, seperti itu. Sama kayak ini dong, cerita Lutung Kasarung berarti. Mungkin jadi. Lah kan jauh-jauh ke sana di Pasundan kan ada Lutung Kasarung. Iya ya. Lah iya. Jauh-jauh kan ada di Lutung Kasarung tuh. Ya, ini kalau dijelaskan di bawah itu kutukan Allah. Betul. Ya, tapi bukan berarti terus kutukan Allah dia akan beranak pinak seperti yang teori Darwin. Nah, itu dia masih diperselisihkan. Ya, tapi kalau ditanya dari kera ya
Ada, ya kan begitu ya. Tapi Nah, sebagian kalau mufasir mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera. seperti Jadi kalau kera secara itu zohirnya itu kan kera, tapi sebagian mufasir mengartikan ini memiliki maknawi, sifat-sifat. Ya, tadi sifatnya, nggak dilihat dari Ya. zohirnya. Itu masih memang berbeda pendapat. Tapi kalau kita melihat dari fakta sejarahnya memang ada di Yaman itu ya, di daerah Yaman dan Arab Saudi gitu ya, hari Sabat dan di mana peristiwa apa namanya kera itu manusia itu dirubah, kan nggak ada yang mustahil ya. Nah, ini kan ahli mufasir, para ahli tafsir memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu secara maknawi, tapi yang mengatakan secara zahir tuh banyak. Dan para ulama di antara jumhur itu yang paling banyak yang mengatakan memang dirubah gitu ya, sedemikian rupa ya. Terlepas perbedaan pendapat ya itulah yang terjadi. Keturunan kera. Sifatnya mungkin ya, sifat kera gitu ya. Seperti itu ya. Baik, ada yang ditanyakan mungkin dipersilakan terkait dengan bulan Muharram ataupun yang semisalnya sebelum kita akhiri pada pertemuan malam hari ini. Besok kita puasa lagi Asyura ya, Mbak ya? Iya. Iya. Terus tanggal 11-nya? Puasa lagi. Ya, Puasa lagi boleh, tidak gimana? Istirahat. Nanti Senin puasa sampai Kamis. Mbak, Senin sampai Kamis ya? Ayam milbit sama Senin Kamis ya? Senin Kamis, Iya. ayam milbit. Sama ayam milbit. Dari Senin sampai Kamis. Terus Tapi kalau kita mau puasa 9, 10, 11 boleh enggak? nggak ada adatnya. Hah? Apa gimana? Kalau mau puasa tanggal 9, 10, 11. Ya. 9, 10 atau 10, 11. Oh, 9, 10 atau 10, 11 ya? Ya, kenapa demikian? Yang utama itu tanggal 10-nya. Ya, tanggal 10-nya. 9 dan 11 itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Seperti itu. Tapi kalau mau puasa tanggal 11 juga 9, 10, 11, 12, 13, itu niatnya puasa puasa di bulan haram ya, pahalanya berlipat ganda. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin? Ada pertanyaan? Kemarin ada yang bertanya di luar ya, kalau masih ada hutang puasa, kira-kira boleh gak kita puasa Asyura atau puasa sunnah? Jadi masih misalkan, dulu Ramadan. Nah, kodok dulu ya, karena hutang puasa itu wajib. Ya, tapi ada pendapat yang kedua, sama karena namanya fikih ya, ada perbedaan pendapat. Pendapat kedua mengatakan puasa Asyura itu kan cuma sehari dalam setahun. Dia tidak bisa diganti ataupun tidak bisa terikat gitu ya. Harinya itu terikat tanggal 10 Muharram. Nah, ada yang mengatakan bahwa puasa Muharram dulu ya, yang wajib yang sunnah boleh ya, akan tetapi setelah itu harus diprioritaskan melunasi puasa yang Ramadan, qada Ramadan gitu ya. Tapi ini kan pendapat ya. Kalau niatnya yang diperbaiki gimana? Ramadan plus digabung maksudnya. Iya. Nah, kalau digabung nggak boleh karena ibadah yang wajib harus dengan yang wajib. Ya, ibadah yang sunnah boleh digabung dengan yang sunnah. Contoh misalkan saya mau puasa Asyura sekaligus Senin Kamis, kebetulan di hari Kamis misalkan, atau Ayamul Bid kebetulan di hari tersebut gitu ya. Puasa Asyura sekaligus puasa Senin Kamis. Nah, itu niatnya digabung boleh karena sunnah dengan yang sunnah. Adapun yang wajib tidak bisa diniatkan karena ada dalil ya yang melarang hal tersebut ya, seperti kisah salah satu sahabat yang tertidur lalu terlewat ya waktu zuhur dan asar ya. Ketika terlewat waktu zuhur dan asar, apa yang harus dilakukan? Sholat 4 rakaat digabung zuhur dan asar? Tidak.
Karena tidak boleh, yang wajib itu tidak boleh digabung, ya. Jadi zuhur dulu 4 rakaat, asar baru 4 rakaat, ya. Itu yang tertidur tuh. Seperti itu. Ya. Baik. Cukup ya, insya Allah. Kemarin saya mungkin menyampaikan, mohon siapkan pertanyaan yang banyak gitu ya. Kayaknya belum ada nih. Ya. Mbah Iwan mungkin mau bertanya. Aku biasa selama nggak tuh, Bu? Masalah kebudayaan seperti satu terus bikin acara-acara yang sebetulnya di luar ajaran murni agama Islam, ya kan? Nah, ya betul. Gerbek kebuahan atau apa itu? Iya, betul. Gimana Itu, ya hukumnya gitu ya? Iya, menurut. Nah, iya, baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini pertanyaan yang bagus. Karena kan biasanya di tanggal 1 Muharram ya, kalau kita ada tahun baru Hijriah, mereka ada yang pawai obor gitu ya, ada yang bakar petasan ya, lalu ada lempar apem ke laut. lempar apem ke laut gitu ya. Sayang ya, mending bawa ke rumah ya. Merah putih. Ya, ada yang minum susu murni, itu masuk berita tuh, pesantren tanggal 1 Muharram ya, dengan merayakan minum susu murni, satu pesantren gitu ya. Macam-macam lah ya, ritualnya macam-macam. Nah, begini, menurut kita kan memang baik ya perayaan itu ya. Akan tetapi perayaan itu kan tujuannya untuk mengungkapkan kebahagiaan. Nah, kita ingin mengungkapkan kebahagiaan karena masuk tahun baru kan begitu, tahun baru Islam, 1 Hijriah, 1 Muharram. Ya, pertanyaannya cara mengungkapkan kebahagiaan orang kan berbeda-beda. Ada yang mereka melakukan ritual ini, ritual itu ya. Maka lihatlah cara mengungkapkan kebahagiaannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Karena kan sudah ada ya 1 Muharram itu di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in gitu ya. Ya, bagaimana cara mengungkapkan kebahagiaan itu? Ternyata cara mengungkapkan kebahagiaan itu dengan melaksanakan amal soleh seperti sholat malam lebih banyak. Ternyata Nabi lebih banyak sholat malam, maksudnya rakaatnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sahabat pun demikian. Ya, lalu sedekahnya lebih kuat lagi. Katanya lebaran anak yatim kan begitu ya. Lebaran anak yatim ya. Kalau kita telaah di dalam Islam ya, lebaran anak yatim itu tidak ada ya, mengambil hadis dhaif ya. Lebaran anak yatim itu tidak ada. Yang ada lebaran anak yatim itu setiap bulan, setiap tahun ada peluangan rezeki kita santuni anak yatim. Nah, pertanyaannya, perbuatannya boleh tidak? Kalau kita yakini lebaran anak yatim, menyantuni anak yatim itu harus di bulan Muharram, kalau tidak di bulan Muharram tidak dilakukan, maka itu terlarang. Hukumnya bisa terlarang, ya. Dan hukumnya haram karena nggak dituntun, nggak dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi tidak melakukan hal itu. Tapi kalau kita yakini lebaran anak yatim itu kapan saja, dan kebetulan momennya adalah bulan Muharram, ya, maka itu dibolehkan menurut keyakinan, ya. Ritual pun demikian. Kalau ritualnya sudah berbau kesyirikan, ya, lempar apem, lempar pala sapi, ya, dan lain sebagainya ke laut, ya, sesajen dan lain sebagainya dalam rangka tabaruk, minta berkah atau pembersihan dan lain sebagainya, itu terlarang, termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Perbanyak puasa tadi. Mbah Aung sudah menyampaikan tadi puasa. Mayang pun demikian, ya, puasanya diperbanyak. Ya, adapun ritual-ritualnya dalam rangka mengungkapkan kebahagiaan, mungkin kita bisa pertimbangkan mana nih yang lebih mendekati apa yang menjadi dilakukan oleh Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW tidak
melakukan pawai obor, ya. Padahal obor kan ada di zaman Nabi, ya, zaman sahabat dan lain sebagainya, ya. Apalagi adanya petasan itu menghambur-hamburkan uang, kan begitu, ya. Ternyata dalam Islam itu benar-benar kompleks, ya, benar-benar bukan ngeribet, tapi memang ada aturannya, ya. Kalau ritual itu ya harus jelas aturannya dari mana. Ya, ritualnya dari mana, aturannya dari mana. Kalau Ya. memang itu bukan, ya. Seperti penjelasannya Profesor Haidar Nasir, Ketua Muhammadiyah. Ya. Jadi budaya itu harus dilihat dari perspektif budaya saja. Karena jangan dijadikan sebagai ajaran agama. Betul. Betul sekali. Jadi ada garisnya. Yang agamanya tuntunannya Rasulullah. Betul. Ya. Praktek. Betul. Ya seperti 17-an kan, ritual 17-an nggak ada agamanya. Boleh makanya. 17-an boleh gitu ya. Hari Batik Nasional boleh gitu ya. Hari G20 SPKI boleh gitu ya. Kita merayakannya karena nggak ada kaitannya dengan agama. Nah, itu hanya budaya. Nah, kalau udah ada kaitannya dengan agama, ya itu harus ada aturannya lagi, aturan mainnya lagi. Cara menurut daerah masing-masing ada kan, tapi itu bukan sebagai ajaran agama, sebagai untuk menggembira aja gitu, mengembirakan. Iya, betul. Kan ketupat. Jadi kalau nggak makan ketupat kita melalaikan agama, bukan kan? Jadi makan ketupat aja kita sebagai adat istiadat setempat. Betul. Sama seperti Lebaran kan kita salam-salaman ya, maaf-maafan gitu ya. Nah, kalau kita itu bagian dari budaya bukan dari agama, nggak apa-apa, maaf-maafan gitu ya. Cuman yang jadi masalah adalah kalau kita meyakini minta maaf itu harus ketika Lebaran. Ya, nggak afdol kalau nggak Lebaran. Ya, setelah Syawalan ada permusuhan, lalu kita bilang ya minta maaf, ntar tunggu tahun depan gitu ya. Nah ini kan salah. Keliru gitu ya. Ini keliru ya. Seperti itu. Jadi budaya, makan ketupat, makan opor itu budaya. Nggak ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau kita makan ketupat lebih dari itu yang ganjil, insya Allah nanti begini gitu ya. Ada keutamaannya gitu ya. Keyakinan itu nggak ada, nggak dibolehin. Ya, makan opor yang dari ayam cemani itu memiliki keutamaan ya bisa menolak bala misalkan. Nah, itu udah aneh loh. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, cukup ya insya Allah. Ada ibadah yang baik tapi yang kalau ditentuin waktunya yang salah tuh, kayak tahlilan harus 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Nah, tahlilannya bagus, waktunya itu yang nggak boleh. Ya, itu diantaranya gitu ya. Tahlil itu bagus gitu ya. Cuman caranya kan begitu ya, caranya dan waktunya. Ya, sama seperti tadi, tujuannya baik tapi caranya salah. Ya. Tetap nggak boleh. Meskipun tujuannya baik, ya. Tujuannya baik baca Quran gitu ya. Tapi di mana? Di kuburan ya. Ya, nggak boleh. Sama seperti maling ya, mencuri, ketika ditanya oleh polisi, "Kenapa Anda maling?" "Saya untuk membeli popok dan membeli susu untuk bayi di rumah." Ya, apakah itu menjadi bahan pembenaran? Tentu tidak. Tujuannya baik, tapi caranya kurang tepat. Sama seperti tahlilan, ya. Tahlilan kan adalah sebuah tujuan yang baik gitu ya. Membaca tahlil la ilaha illallah dengan konsekuensinya gitu ya. Kalimat la ilaha illallah. Tapi caranya, ritualnya udah macam-macam sekarang. Ya. Jenis ritualnya sudah macam-macam. Nah, dari jenis ritual itulah harus ditelaah. Kira-kira seperti ini ada nggak dalilnya? Ada yang sambil joget-joget katanya kesurupan macam-macam. Betul. Ya, itu seperti itu. Baca la ilaha illallah malah bilang la malah lain lagi artinya. Il gitu. Ya. Nanti hu gitu. Macam-macam model aja.
Ada gitu ya. Ada. Ya, yang muter-muter juga kan begitu. Ada. Emang aja itu. Mau pakai jilbab tadinya tahu-tahu awut-awutan akhirnya saking hotnya itu cimprak-cimprak ampun dah. Nekat itu ya. Kalau ditanya katanya kesurupan katanya. Setan. Kong baca tahlilan kok kesurupan, harusnya kan hilang semua setan, kok malah datang setannya. Setannya seneng. Setannya seneng. Ya, iya betul. Karena caranya salah ya. Setan kan begitu tujuan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya, Mbah dan Om sekalian, pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf mengganggu waktu malamnya karena besok mungkin beraktivitas untuk melaksanakan ibadah puasa Asyura. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Faisal untuk pencerahannya. Semoga menjadi amal jariah Ananda Faisal. Terima kasih kehadirannya Mbak Wong, Mas Iwan, Mas Budi.